nggak masalah, tokoku besar, nggak mudah ngalahin toko sebesar ini dari bisnis online gitu kan. Kamu kan saya bantu dari kecil, kalau kamu saya bantu ya setidaknya kalau udah besar jangan lupa sama saya. Buat teman-teman semua pemain offline, ini wajib waspada ya sebetulnya terhadap online. Sebetulnya ini bukan berita baru lagi, cuma saya ingin sharing beberapa hal yang terjadi belakangan ini ya. Jadi sebetulnya ada dua kasus yang saya bilang akibat dari teman-teman saya pemain offline ini terlena. Jadi kasus yang pertama adalah salah satu teman saya, ini dia punya toko sebetulnya ya. Dia punya toko bisa dibilang di era tahun 2010 ke bawah, katakanlah misalnya di era tahun 2005-an sampai 2010. Dia adalah salah satu pemain tekstil yang cukup besar ya, dan cukup banyak orang ambil barang dia. Nah, waktu itu saat mulai booming bisnis online, dia ini menganggap bahwa nggak masalah, tokoku besar, nggak mudah ngalahin toko sebesar ini dari bisnis online gitu kan. Nah kemudian ya benar, ternyata memang pada saat itu kebanyakan pemain online itu kan orang-orang yang bisa dibilang secara capital cukup kecil ya, cukup terbatas, sehingga saat mereka berjualan online itu masih coba-coba. Dan karena teman saya ini jualannya tekstil, jadi kebanyakan pemain online tuh ngambil barang di dia dalam jumlah kecil lah. Katakanlah misalnya kalau jualan kain gitu, ngambilnya itu ya 10 meter, 50 meter yang kemudian diolah menjadi suatu produk gitu ya. Contoh kalau di tempat saya mengambil barang dari dia itu kemudian saya bikin spray. Saya bikin spray dan kemudian ternyata laku gitu kan. Mulai pengambilannya lebih banyak. Nah, teman saya kan lumayan nih. Misal per meternya dia kulakan dari pabrik di harga katakanlah 25.000. Kemudian dia bisa jual sama saya misalnya katakanlah 28 atau 30.000 lah gitu ya per meter, karena saya ngambilnya dalam jumlah kecil, sehingga dia bisa dapat keuntungan cukup oke, dan dia sangat happy di situ karena dia bisa supply ke banyak sekali orang yang kemudian berjualan. Nah, perkembangan bisnis online ini kan bagus, sehingga contoh seperti saya juga saat itu yang awalnya hanya coba-coba ngambil 50 meter, mulai mengambil satu roll kain itu 100 meter. Biasanya saya itu cuma 50 meter pun itu campur-campur dengan berbagai motif varian gitu kan kainnya. Sekarang udah mulai satu motif aja sudah ngambil satu roll. Artinya udah mulai skala besar, dan dia semakin happy, dia ngambil margin keuntungannya mulai dikurangi nih supaya saya bisa lebih bertahan. Tapi kemudian kan naluri setiap pengusaha itu pasti ingin berkembang. Pasti. Jadi yang dia tidak waspada adalah ketika saya itu tumbuh semakin besar, saya juga terus mulai mendapatkan wawasan-wawasan, atau bahkan orang-orang mulai datang ya, dari pabrik mulai datang mendatangi kita. Jadi saat kita itu bisnisnya bagus, kita itu memang seperti gula yang didatangi semut. Mulailah dari pabrik A, pabrik B datang menawarkan kain, dan saya mulai tahu, oh ternyata kalau dari pabrik harganya lebih murah. Kalau sebelumnya saya ngambil sama dia kalau eceran di harga 30.000 per meter, kemudian saat saya mulai ngambil dalam skala besar dia kurangi, misal di angka 28.500, ternyata saya tahu kalau ngambil di pabrik itu di angka 25.000. Nah, otomatis kan kita nggak bisa menjaga misalnya, kamu kan saya bantu dari kecil, kalau kamu saya bantu ya setidaknya kalau udah besar jangan lupa sama saya. Itu ya seperti apa ya saya bilang, itu mustahil untuk kita jaga ya, mustahil untuk kita jaga. Jadi bukannya saya kemudian terus nggak loyal, kamu udah dibantu udah gede lupa, enggak. Tentunya kita juga punya kepentingan untuk membesarkan bisnis kita. Kalau saya tetap saja dengan ngambil di dia dengan harga 28.500, tentu bisnis saya nggak berkembang gitu kan. Pasti saya ingin bisnis saya berkembang, dan saat ada penawaran yang jauh lebih murah, jauh lebih bagus, ya tentu saya ambil. Apalagi contoh satu spray itu membutuhkan kain 4 meter, sedangkan per meter selisihnya 3.500. Tentunya untuk setiap satu spray saya bisa berhemat sampai di angka 14.000 untuk bahannya saja gitu kan. Nah, itu yang kemudian membuat banyak orang-orang seperti saya yang setelah bisnisnya berkembang itu mengambil lebih murah
pabrik. Akibatnya teman saya ini langsung ya, setelah bisnis online itu meledak, bisa dibilang lebih booming, akhirnya bisnis dia memang benar-benar lesu. Orang nggak mau ngambil sama dia karena ya tinggal yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil memang benar-benar kecil, dan itu pun omsetnya jadi nggak banyak karena yang pemain-pemain besarnya yang dulunya kecil kemudian tumbuh berkembang menjadi besar, itu kemudian sudah berpaling ke tempat yang lain. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, ini salah satu klien di Daddy Lim Consultant Management. Ini dia tuh produsen ya, produsen busana muslim lah. Jadi saat dia curhat-curhat selama ini tuh banyak kan masuk ke Tanah Abang. Jadi selama ini hanya setor ke Tanah Abang dan tidak berpikiran untuk menjual sendiri. Hingga akhirnya setahun terakhir dia mulai coba berjualan di Shopee, Lazada dan lain sebagainya, TikTok juga ya. Dan dia merasa agak ketinggalan jadinya karena terlambat ya. Sementara teman-temannya, pesaing-pesaingnya udah jalan semua dan omsetnya udah gede-gede. Nah, dia tuh berpikir dulunya adalah bahwa aku akan membantu orang-orang. Jadi saat orang ingin jualan online, ya udah aku support, aku bantu kamu, kasih harga dan dia dapat keuntungan dari sana. Tapi makin lama orang-orang yang dulunya ngambil sama dia makin hilang gitu. Setelah hilang dan dia kunjungi, ternyata produksi sendiri gitu kan. Ya tentu ini cukup memukul buat beliau ya. Jadi beliau cukup terpukul, kamu dari belum apa-apa aku bantu katanya kan. Ya kalau memang kamu udah ini, apa yang aku bisa support. Nah, tapi kan akhirnya tidak ketemu ya jalan tengahnya karena orang yang selama ini dia support ternyata sudah bisa produksi sendiri dan tentu HPP-nya pun jadi lebih murah dibanding kalau ngambil ke klien saya ini. Nah, itu yang terjadi, akhirnya dia panik kan. Dari yang awal mulanya dia bermain offline dan selama ini support ke Tanah Abang, saat ini kita tahu Tanah Abang udah hampir mati ya, udah bener-bener lesu sekali ya di sana. Walaupun sesekali rame, tapi mayoritas pedagang di Tanah Abang udah bener-bener KO. Dan selama ini dia masuk ke Tanah Abang dan juga support orang-orang kecil ya, seller-seller kecil yang kemudian tumbuh menjadi seller besar. Dan dia benar-benar ditinggalkan, dari offline-nya dia KO, dari reseller juga dia KO, sehingga dia benar-benar panik. Sementara selama ini dia sudah terbiasa menikmati bisnis yang bagus gitu kan. Nah, ini juga buat pengalaman ya buat teman-teman semuanya yang selama ini mungkin kalian adalah pemain offline yang cukup besar, dan kalian jangan merasa jumawa, jangan merasa aman karena bisnis online itu cukup kejam ya. Karena begitu orang tumbuh besar, orang yang selama ini mungkin ngambil sama kalian dan dia tumbuh besar, bisa jadi dalam waktu singkat mereka juga berpaling. Itu juga yang terjadi sama saya ya. Saya yang melakukannya maksudnya. Jadi waktu itu waktu masih kecil saya ngambil sama orang, tapi kemudian tentu kita ingin bisnis kita tumbuh dan berkembang. Kalau kita tetap seperti itu aja, tentu kita akan stuck ya di satu tempat. Nah, akhirnya dengan saya kemudian dapat harga langsung di pabrik, dapat lebih murah, keuntungan saya juga makin besar, dan capital saya secara modal saya juga tumbuh ya, sehingga saya bisa menjadi bermain di awalnya yang hanya pemain kecil, jadi pemain menengah, jadi sampai saat ini ya saya masih di pemain menengah lah, belum jadi pemain besar. Nah, ini juga insight buat teman-teman semuanya. Kalau kalian selama ini adalah pemain offline, apalagi kalian itu mewarisi bisnis orang tua yang mungkin di waktu kalian kecil, di era tahun misalnya 2000 awal gitu ya, bisnis offline itu, toko itu masih jaya banget. Kalian nggak bisa hanya duduk manis menunggu ya, duduk manis menunggu dan berharap penjualan offline kalian kenceng. Salah satunya adalah satu teman saya di Klaten, dia termasuk adalah putra mahkota kalau saya bilang ya, putra mahkota karena papahnya cukup berjaya banget dengan bisnisnya offline itu, dan pada era itu memang sepertinya tak akan tergantikan ya. Itu udah tinggal anak cucung tinggal nerusin aja. Tapi kenyataannya dunia berubah. Dengan dunia online seperti ini, bisnis offline-nya benar-benar nyaris bisa dibilang seperti tidak menghasilkan, nyaris mati. Mau nggak mau dia akhirnya harus terjun ke bisnis online juga. Walaupun terlambat, ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saranku buat teman-teman semuanya, kalau kalian saat ini juga punya bisnis atau mewarisi bisnis orang tua kalian dan juga saat ini masih bergelut di bidang offline dan belum menjangkau online, cobalah ya, mulai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Teman-teman bisa menjangkau
pasar yang lebih luas, ya jangkauan yang lebih banyak, dan jangan pasrah dengan tangan orang ketiga. Misalnya, resellerku banyak, dropshipperku banyak, afiliatorku banyak, biar mereka ya yang kerja gitu. Itu nggak bisa teman-teman, karena mereka semua itu tidak loyal. Begitu mereka mendapatkan harga yang lebih baik atau supplier yang lebih baik, kalian akan ditinggalkan. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya, bermanfaat buat teman-teman, membuka wawasan dan mindset teman-teman tentang bisnis online. Dan kalau kamu suka, kamu bisa subscribe ya, like, komen, dan juga kalian mungkin perlu share video ini ke teman-teman yang mungkin selama ini mereka tertutup terhadap dunia online, supaya mereka tahu resikonya kalau tetap bertahan dengan cara offline yang konvensional. Terima kasih teman-teman, terima kasih dan salam cuan.